Sirius, kamu lagi ngapain? Kok banyak banget tamu di sini? Sirius, jangan bikin malu ibu kita. Hari itu, kamu hancurkan pernikahanku dengan King Yun. Maksudmu apa? Kamu masih mau hancurkan pernikahan ini juga? Gak bisa ya? Buat Tialang, kamu ngapain? Kok banyak banget? Mau Om tahu? Lagi papa tekanan darahnya tinggi. Guan Tialang. General Manager Tialang. Kamu tenang dulu. Kamu mau kabur diam-diam. Gak pamit dulu? Karena penampilanku, keluarga Duan jadi begini. Kamu ngomong apa sih? Apa hubungannya sama kamu? Yang harus bertanggung jawab. Gak bisa lepas dari keluarga ini. Pertemuan kita itu salah. Jadinya begini. Jangan gak ngaku. Setidaknya ibu pergi karena kita berdua. Keluarga Duan bukan tempatku tinggal. Dia ibuku. Cuma kalau aku pergi, ibu pasti balik. Semuanya akan kembali seperti dulu. Elf, jangan pergi. Aku udah mantap. Jangan bujuk aku lagi. Elf, ingat gak janji mau kabulin permintaanku? Kamu bilang asal gak mahal banget, pasti dikasih. Sekarang aku mau pakai kesempatan itu. Dan ini permintaanku. Kamu tetap di sini, jangan pergi. Cuaca dingin. Udah jangan kekanak-kanakan. Aku cuma mau lihat kamu tiap hari. Gak berharap lebih. Boleh kan? Bisa gak kamu tinggal demi papaku? Demi Om Duan. Sekarang kamu yang pertama di hati Bibi Sunan. Kalau kamu pergi, Bibi Sunan tidak mungkin kembali. Ayahku sehat-sehat saja. Dia menunggu Bibi Sunan kembali. Lime, aku mohon. Bahkan demi ayahku, tetaplah di sini. Bodoh, hanya aku yang pergi. Ibuku pasti akan kembali. Tapi hanya kamu yang bisa masak hidangan spesial Bibi Sunan. Kalau kamu pergi, siapa yang aku? Ya Tuhan, berhenti cari-cari alasan. Tetaplah di sini. Tetaplah. Jelas. Kalau kamu pergi, bagaimana aku jelaskan pada Sunan nanti? Kamu adalah hartanya. Aku pasti akan menjaganya dengan baik untuk Sunan. Sayang. Tetaplah. Jadilah putri Duan Senghua. Aku akan memperlakukanmu seperti anakku sendiri. King Ling. Setidaknya sampai ibumu kembali. Aku, Duan Senghua, tak pernah meminta siapapun seumur hidup. Hari ini aku mohon padamu. King Ling. Itu kata ayahku. Kenapa kamu tidak tinggal saja? Itu. Kalau begitu untuk sementara aku tunggu di sini sampai ibuku kembali. Oke. Apa kamu akan menikahi Shanshan? Sirius belum bantu adikmu bawa koper masuk. Aku bawa sendiri. Duan Tianlang, kamu sedang apa? Ledakan bom di upacara pernikahanku. Kamu tidak mau kasih aku jalan hidup, ya? Jangan bilang begitu. Bukankah aku juga membawa diriku sendiri? Bukankah kamu bilang, tak ada yang terjadi antara kita yang harus kita tanggung jawab? Ya, itu yang kupikir. Siapa yang tahu siapa yang hamil? Mungkin ini takdir Tuhan. Apakah tak mungkin melanggar takdir Tuhan?
Duan Tianlang, maksudmu apa? Kamu tidak mau anak ini? Bagaimana bisa kamu begitu tega? Jadi, kamu mau aku menikahimu demi anakku? Pernikahan kadang-kadang tidak selalu tentang cinta. Tanggung jawab juga dibutuhkan. Serius, kita bukan anak-anak lagi. Kamu harus belajar bertanggung jawab. Oke. Aku bisa menikahimu demi anak ini. Tapi tolong ingat, aku menikahimu karena anak ini harus dilahirkan, jadi tidak ada pilihan lain. Jadi, dalam pernikahan kita nanti, jangan mengharapkan apapun dari aku. Jangan khawatir tentang itu. Ayo kita menikah. Pelan-pelan. Lagi hamil masih pakai sepatu hak tinggi seperti itu. Kamu sekarang sedang mengandung. Dia adalah cucu kecil dari keluarga Duan kami. Tolong lebih berhati-hati. Kak, kenapa kamu sedikit aneh hari ini? Ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Aku memang ingin memberitahu kamu sesuatu sebelum kamu menikah. Apa yang ingin kamu katakan? Kita selesaikan semuanya sekarang. Jangan biarkan ayah tahu tentang omong kosong itu. Jangan khawatir. Aku mengerti ini. Jadi mulai dari sekarang, kita adalah sekutu. Kak, aku akan menikah ke keluarga Duan. Tentu saja, satu-satunya yang bisa aku andalkan di masa depan hanya kakak. Kalau begitu, ayo pergi belanja. Ayo pergi. Jaga perutmu baik-baik. Apakah kamu sedang lupa? Tidak. Baiklah, aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Tunggu sebentar. Kamu sudah kembali. Kamu baru pulang dari pabrik kimia ya? Oke, Kenapa kamu tidak pulang bareng sama Tianlang? Dia tidak menjemputmu? Aduh, lihat ingatanku ini. Aku lupa kalian berdua belum menikah. Ini semua salah foto ini, bikin aku bingung. Aku jadi tidak ingat dengan benar. Ding Hai, cepat buang sampah ini. Ganti dengan foto Tianlang dan Shanshan untukku. Selesai. Kalau tidak, kamu bisa bawa kembali ini dan gantung sendiri. tidak ada yang lain. Buat saja aku. Lihat aku. Ini sampah. Kalau sampah, buang saja. Simpan saja percuma. Untuk apa kamu menyimpannya? Ibu Lan buang sampah. Ah, Paman Li. Ah! Kangen ayahmu. Tidak, Maaf aku tidak melindungimu seperti ayahku dulu. Paman, jangan salah paham. Aku kangen ibu dan nenek. Ah, masuk ke ruang belajarku. Ada yang mau kubicarakan. Kamu sudah banyak menderita selama ini. Aku sungguh tak berani bertemu ibumu. Paman, jangan bilang begitu. Bukan salahmu. Ini semua salahku dan Tianlang tidak mendengarkanmu. Hingga jadi seperti sekarang. Hei, sudah kudengar. Kalau bukan karena kamu membujuk, Tianlang tak akan sebahagia ini. Menyetujui menikahi Shanshan. Lime, kamu sudah banyak berjasa bagi keluarga Duan kami. Aku sungguh tak tahu bagaimana membalasmu. Inilah yang seharusnya Paman. Jinling nanti. Bisakah kamu benar-benar menganggapku sebagai ayahmu? Aku tidak mengerti maksudmu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi putri Duan Senghua dan Sunan. Ambil ini. Adalah hakmu. Transfer ekuitas. Ya, aku transfer 1% saham grupku untukmu. Paman, aku tidak mau. Kamu sudah diterima, Senghua. Apakah kamu berhak menerimanya? Paman. Ini membuatku merasa seperti menerima ganti rugi. Kompensasi. Aku tidak mau. Hei, kalau begitu demi ibumu. Paman, jangan bikin saya malu lagi.
Terima kasih sudah anggap saya seperti anak sendiri. Tapi saya punya ayah kandung. Nama saya Wood Elf. Kamu masih tidur. Bongkar rumah. Kalau saya jadi kamu, pasti marah banget sampai bongkar rumah. Ada apa lagi? Kamu itu menantu asli keluarga Duan suami saya. Tapi cuma dapat 1% saham hotel. Saya udah puas. Tapi ayah kasih MU Kinglin 1% saham grup. Apa? Jadi sekarang 70 jauh lebih mahal dari saya. Dia nggak mau, tapi gimana kalau suatu hari dia berubah pikiran? Sepertinya perasaan ayah ke Sunan melebihi bayangan kita. Itu yang bikin saya khawatir. Kalau suatu hari Sunan balik, ayah pasti kasih mereka lebih banyak keuntungan untuk ibu dan anak itu. Nanti, mungkin seluruh grup diserahin. Saya rasa nggak mungkin. Lagian kamu kan anak kandung ayah. Waktu Tianlang nikahin Shanshan, dia ambil posisi penerus keluarga Duan. Kalau ayah favoritin MU Kinglin lagi, posisi saya di keluarga Duan bakal jatuh lebih parah. Saya kalah sama Tianlang gak apa-apa, dia kan adik saya. Tapi gimana bisa saya kalah sama MU Kinglin? Jangan khawatir. Jangan terlalu khawatir. Yang penting kamu buruan cari cara. Halo, siapa? Mama, kamu pulang. Ibumu. Oke, besok saya jemput. Oke, sampai besok. Pertama kali lihat ibu dan anak kayak kalian. Ada waktu khusus buat ketemu. Mama saya tipe yang suka terencana. Dia nggak suka kalau rencananya diganggu. Tapi sebenarnya dia juga cukup kasihan. Siapa suruh digantikan orang lain? Lagi pula Sunan sekarang nggak di sini. Kenapa nggak coba bujuk mama balik? Kamu ngomong lagi. Saya rasa kalau mamamu mau balik ke keluarga Duan, coba aja bujuk dia balik. Lebih baik dari Sunan balik. Paling nggak dia bakal nolak ayahmu bagi-bagi saham. Ibu. Sudah lama tidak bertemu. Sayang, duduklah. Bagus sekali. Semalam aku ingin bicara denganmu sepanjang malam. Kamu harus beri aku waktu hari ini. Kamu tidak datang lebih cepat juga. Oke. Sudah waktunya ibu sarapan. Ada apa sampai kamu pulang? Ibu pulang untuk pernikahan Tianlang dan Shanshan kan? Kemudian kamu bilang terakhir kali Tianlang menikah. Kenapa kamu tidak pulang? Aku tahu pernikahan itu tidak bisa berjalan lancar. Kenapa? Bagaimana ibu tahu? Pernikahan tanpa restu ibu. Menurutmu bagaimana bisa berjalan lancar? Begitu katanya. Istri Tianlang sekarang, kamu sangat puaskan dengannya. Dia menikah dengan Shanshan. Itu artinya, nanti, baik Yamashiro maupun Chin bisa jadi milikmu. Kenapa kamu tidak puas? Oke sayang. Duduklah setelah makan. Perutmu akan buncit nanti. Ayo ikut ibu, ayo pergi. Pernahkah kamu melihat wanita yang lebih merepotkan daripada Yu? Oke, ayo kita pergi. Ayo pergi. Bu, kenapa kamu tidak menginap di Hotel Chin? Oh, kamu takut Tianlang tahu kan? Memberitahu ayah. Kamu belum siap bertemu ayah. Bisakah kamu bantu ibu memilih hadiah apa yang harus dibeli untuk Shanshan? Kamu memihak. Aku bahkan tidak dapat hadiah. Kamu adalah putri kecil ibu. Kamu tahu kan, aku tidak perlu sopan denganmu. Itu karena Shanshan dan ayahnya. Ketika ibu mengadakan pameran seni di Eropa, mereka sengaja pergi ke sana. Mereka juga sudah membantu. Kemudian mereka mengantarkan ibu kembali ke Amerika. Tentu saja ibu harus menunjukkan terima kasih. Oh, Bu. Aku merasa ada yang tidak beres. Justine, apakah rubah tua itu ada maksud tertentu denganmu? Apakah menurutmu ibumu masih seatraktif itu?
tolong jawab pertanyaanku dengan serius. Oke, usia ibumu. Aku sudah tidak tertarik lagi dengan pria. Bagaimana dengan ayah? Takdir sudah berakhir. Katakan apa maksudnya. Bu. Sunan sudah pindah keluar. Maaf, apa yang kamu katakan? Aku tahu kamu tidak bisa melepaskan ayah. Bu, jangan tinggal di hotel. Pulanglah bersamaku, selagi wanita itu pergi. Mulailah dari awal bersama ayah. Bukan kamu yang bicara, biarkan ibu berpikir dulu. Bu, posisi nyonya keluarga Duan sekarang kosong. Siapa yang duduk di sana lebih dulu, dia yang menang. Bu, kamu tidak akan menyerah begitu saja, kan? Biarkan ibu berpikir lagi. Sudah dipikir saja, jangan ragu-ragu. Meskipun dia sudah pergi, putrinya masih tinggal di rumah kita. Pas banget untuk pulang bersamaku. Usir dia keluar dari sini. Sayang, kamu bilang kalau ibu pulang. Bisakah ayahmu membiarkan ibu tinggal di rumah? Kenapa kamu tidak boleh tinggal? Kamu adalah ibuku dan Tianlang. Dia adalah pasangan asli Duan semua. Baiklah, karena aku sudah memutuskan untuk kembali ke keluarga Duan, maka dia tidak akan mudah keluar dari keluarga Duan lagi. Ayah, lihat siapa yang kembali. Kapan kamu kembali ke Tiongkok? Sudah tiba pagi kemarin. Oh, Ibu tadinya mau tinggal di hotel. Aku terpaksa tarik dia pulang. Keluarga kita punya tempat seluas ini. Kenapa kamu harus tinggal di hotel? Sangat tidak nyaman, kan, ayah? Apakah tidak nyaman? Kalau memang tidak nyaman, lebih baik aku pergi. Ayah, apa yang kamu lakukan? Ini ibuku. Tidak bisakah dia tinggal di rumah selama beberapa hari? Lagi pula, aku tidak tidur bersamamu kok. Maaf, aku salah bicara. Bukan itu maksudku. Maksudku, berapa hari ibu akan tinggal di sini? Lagi pula, kita punya banyak kamar kosong di rumah. Lupakan saja, Sui King. Jangan menyulitkan ayahmu. Lebih nyaman bagi ibu untuk menginap di hotel. Aku akan ambil sesuatu. Ibu akan tinggal di sini. Kamu yakin? Aku tiba-tiba agak sesak napas. semuanya sudah di sini. Xiao King, bantu dia naik ke lantai atas. Oh. Bagaimana kabar ibu? Mari kita lihat kamarmu. Biar aku simpan koper-kopermu. Taruh di sini. Ibu, bagaimana kamarnya? Akhirnya kembali. Kenapa foto rusak ini masih ada di sini? Bukannya sudah kubuang? Benar, Ibu Lan. Hei, Ibu Lan. Kenapa fotonya masih ada di sini? Bukannya sudah kukatakan untuk membuangnya? Aduh itu, waktu itu aku hampir membawanya keluar. Tapi, Tianlang pulang. Dia minta aku taruh di sini. Kamu bingung ya? Tianlang akan menikahi Shanshan. Shanshan pasti tidak senang melihat foto ini. Gimana? Kamu yang tanggung jawab. Maaf. Baiklah, Sui King. Jangan salahkan dia, terima kasih. Orang ini namanya siapa? Panggil ibu. Kenapa tidak dipanggil? Ibu. Hal-hal seperti ini ke depannya. Jangan muncul lagi di rumah kita. Oke. Aku akan segera membuangnya. Buang saja. Siapkan 2 gelas air hangat di sini. Hei, oke. Ayo ibu. Duduk dulu. Aduh sayang, katakan pada ibu. Apakah hubungan Tianlang dengan Qingling itu baik? Itu Mu Qingling. Tianlang itu seperti kutu. Bu, tunggu dia kembali. Kita harus benar-benar bicara tentang dia. Hei, ayahmu tidak pergi kerja hari ini? Sejak Sunan itu pergi. Ayah, hanya sebentar saja. Pergi kerja kalau suasana hati sudah lebih baik. Kalau suasana hati buruk, tinggal di rumah saja. Sayang, bisakah kamu temani ibu ke supermarket? Sekarang? Ayo pergi. Sayang. Hai Bu. Bagus sekali untukmu.
Kamu masak sebanyak ini? Iya, akhirnya saya bisa makan masakan ibu lagi. Ayah, lihat, ibu buatkan meja penuh masakan untukmu. Kapan kamu belajar keahlian memasak seperti ini? Sudah sekian lama di Amerika. Kamu pelajari kembalikan. Aku selalu ingin menunjukkan kemampuanku kepada kalian. Tidak disangka harus menunggu sampai hari ini. Bu. Aduh anakku, hahaha. Bu, apakah ini benar-benar kamu? Ya, ini ibu. Ibu sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu, Bu. Kapan kamu pulang? Kenapa aku tidak menjemputmu? Ibu tidak mau merepotkanmu. Bu, aku sangat merindukanmu. Aduh sayang anakku. Biarkan aku memperkenalkan. Wu Xinling, ini ibu dari Tianlang dan aku. Dia adalah putri dari Sunan. Bibi, bagaimana kabarmu? Mu Qingling kan? Baik. Dia lucu sekali. Oh, ya, baru saja datang. Sudah waktunya makan. Apakah kamu sudah mencuci tangan? Semua ini masakanku. Jangan bersihkan masakan ibu. Kamu bilang masakan ibuku enak. Tetap saja ibumu yang masak enak. Hei, kakak. Semua baik-baik saja. Terima kasih, Nak, kudengar kamu pintar masak seperti ibumu. Kapan aku bisa mencicipinya? Besok pagi. Kamu baik-baik saja, Mu Qingling? Aku tidak sabar, Bu. Silakan duduk. Makanannya sudah dingin. Ya, ayo. Makan, haha. Bu, kamu tinggal di rumah saja? Omonganku, mana mungkin ibu kita tinggal di rumah? Tentu saja aku tinggal di rumah. Kenapa tidak menyambut? Bagaimana bisa kamu duduk? Wah, ibu senang sekali melihatmu. Duduk, Ibu Xiaoling. Bu, kamu semakin cantik. Sungguh. Suami ada di sini. Terima kasih untuk pengingatnya. Aku bawa ibuku kembali. Ayah setuju. Oke. Kenapa kamu minta aku ke sini? Sekarang lebih aman di luar daripada di rumah. Sui King, aku mencarimu. Terutama untuk menunjukkan ini padamu. Apa ini? Bukti kontraktor resor curang. Su King, aku berencana ganti mitra. Ganti mitra? Bagaimana cara mengubahnya? Kami sudah bekerja sama lama. Mereka tidak jujur. Bagaimana jika proyeknya asal-asalan? Chin sudah lama bekerja sama dengan mereka. Tidak pernah ada masalah besar. Seharusnya bisa dipercaya. Sudahlah, besok aku akan bicara dengan penanggung jawab mereka. Seharusnya tidak ada masalah. Sui King, dengarkan aku. Kali ini, mitra harus diganti. Sekarang kamu yang bertanggung jawab. Maksudmu apa? Kalau Tianlang minta ayah untuk bertanggung jawab atas proyek ini, ayah pasti setuju. Tianlang tidak akan melakukan itu. Bagaimana kamu tahu dia tidak akan melakukannya? Dulu kamu bilang dia tidak akan menikahi Shanshan. Bukankah sekarang sudah menikah? Tapi di Sui King. Kamu dengarkan aku. Kamu harus kembangkan timmu. Setelah Tianlang dan Shanshan menikah, dan ruang gerakmu semakin sempit. Sekarang bahkan pembersihan pun jadi ancaman. Kamu harus punya kekuatan sendiri. Perusahaan mana yang mau kamu ganti? Waktu aku di majalah, aku sudah kontak beberapa kontraktor terpercaya. Serahkan ini padaku. Kamu bisa bantu ibu kembali posisinya di keluarga Duan dengan tenang. Dengan begitu, ibu dan anak perempuan Sunan tidak akan merebut sarang burung. Satu di dalam, satu di luar. Benar-benar kerjasama dalam dan luar. Sudah kubilang tadi, kita hanya punya satu sama lain. Shanshan kasih Tianlang uang untuk buat sayapnya. Aku bisa kasih kamu sayap berbeda dengan cara lain.
Biar kamu terbang tinggi. Percayalah padaku. Ini dia. Duduk. Bagaimana? Pihak lain sangat jujur. Kamu tanda kontrak dengan mereka. Rebata langsung masuk. Uang yang disepakati sebelumnya dibagi beberapa bagian. Lalu, benar. Aku mau simpan sebagian uang itu untuk Duan Sueking. Dan kita tidak punya sandaran. Untuk sisanya, dulu ada klien di grup ahli jaringan. Perusahaan bangunan. Ada pendapat? Tentu saja. Kenapa begitu? Kamu tahu berapa banyak bahan bangunan yang dibutuhkan untuk proyek resort? Maksudmu setelah investasi saham? Serahkan bisnis resort pada mereka. Otakmu sangat berguna. Terima kasih atas pujiannya. Sayang. Tanda tangani untukku. Apa? Penyedia terakhir. Kamu terlalu terburu-buru. Pembangun baru selesai mengganti. Kamu ganti pemasok lagi. Besar sekali. Tidak takut ayahku curiga? Manfaatkan situasi rumah sekarang. Selesaikan semuanya secepatnya. Itu yang terbaik. Kamu tidak dapat apa-apa, kan? Kita bisa simpan sebagian untuk diri sendiri. Kamu benar-benar ambil Sueking. Kalau tidak, dari mana uang beli saham Chin? Tapi, Apa yang perlu ragu? bagaimana kalau ayah tahu? Ayah tidak akan tahu. Kita lakukan semuanya sesuai aturan hukum. Tunggu beberapa hari Tianlang dan Shanshan menikah. Jin dan Yamashiro bergabung. Saham pasti naik lagi. Kamu mau lewatkan uang bagus ini. Kesempatan. Kita harus buru-buru beli saham Chin sebelum itu. Dengarkan aku. Tidak mungkin salah. Jangan khawatir. Lama tidak bertemu. Kamu sengaja menghindariku. Lihat tapi pura-pura tidak lihat. Wajar saja lama tidak bertemu. Kamu belum makan? Makan dulu sebelum pergi. Nak. Yo. Nak, bangun pagi sekali? Kamu sangat baik. Ibu benar-benar tidak melihatnya. Kalian bersaudara rukun sekali. Aku cuma punya adik, bukan kakak. Usaha. Aku duluan ya. Pulang cepat. Lian King. Sudah nunggu seminggu. Akhirnya kamu masak sarapan. Ada bubur, panekuk, dan acar. Bubur gandum utuh boleh-boleh saja. Tapi untuk pancake, kayaknya kamu biarin aku makan ini untuk sarapan pertama pagi ini. Nggak agak kurang pas ya? Bukan masalah ibumu udah jadi ibu rumah tangga lama banget. Dia nggak bahas ini sama kamu? Kalau gitu makan malam aja. Yang paling penting dari makanan itu kesegarannya. Kalau kue ini dibiarin sampai malam, udah dihancurkan ratusan kali. Buang aja. Aduh, ya ampun. Jangan. Acar itu makanan yang diasinkan. Bisa bikin kanker. Sama sekali nggak boleh dimakan. Itu ngeri banget. Semua ini nggak ada yang bisa dimakan. Kayaknya nanti, serahin aja sarapan di rumah ke aku. Oke. Kalau gitu kamu keluar dulu.
Jangan masuk dapur lagi. Kamu dengar semua kan? Semua orang harus kerja. Kamu bukan yang cuma duduk-duduk doang. Makasih udah mikirin aku. Ibu Sweking itu karakternya kuat banget. Hindari aja kalau bisa. Bener kata tante. Aku emang banyak kurangnya. Dan nggak teliti. Jeruk nipis. Kamu juga nggak sempurna. Nggak bisa dapetin persetujuan semua orang. Jangan bikin malu diri sendiri. Aku lihat kamu kayak ditekan banget. Aku kasihan. Udah, jangan bilang gitu. Nanti orang lain denger malah salah paham sama aku. Jangan bikin aku khawatir. Bu, biar aku bantu. Oke. Aku serahin ke kamu. Bu, kenapa sih? Ada yang kurang dari aku? Itu bagus banget. Ah, Ding Hai. Kamu pasti disukai banyak cewek, ya? Oh, apa kamu sudah mendapatkannya? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Ya, seharusnya kamu tahu. Bu, apakah kamu bercanda? Aha, bagaimana mungkin aku bercanda? Ding Hai, kamu adalah menantu laki-laki saya. Saat ayahmu memilih menantu laki-laki, Bu memberikan suara setuju. Jangan sampai mengecewakan Bu. Dan tentang hal ini? Tentu saja, ya. Bu, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Apakah kamu sudah akrab dengan Kingling? Oke. Saya juga pikir begitu. Seorang gadis yang bergantung pada orang lain. Seharusnya dia merasa kesepian tinggal di rumah orang lain. Tapi aku tidak menyangka. Sebenarnya, dia memiliki hubungan yang baik dengan para pria keluarga Duan kami. Apakah dia gadis yang sangat menyenangkan? Aku tidak tahu tentang hal itu. Bu, aku akan memanggil Sweking turun untuk makan malam. Tidak perlu. Kamu sibuk saja dengan urusanmu. Aku sendiri yang akan memanggil putriku turun. Kenapa aku punya firasat buruk? Bu sudah di atas. Masuklah. Aku perlu bicara denganmu. Ada apa sayang? Ayo duduk sini. Duduk. Bu, ada sesuatu yang ingin ditanyakan padamu. Sayangku. Kamu ceritakan pada Bu. Apakah setiap pagi suamimu bangun lebih awal darimu? Hei, dia mengizinkan aku tidur 10 menit lagi. Wah, 10 menit. Kamu tahu, selama 10 menit kamu tidur itu, apakah dia melakukan sesuatu? Ah? Kamu ceritakan pada Bu, bagaimana hubungan dia dengan MU Kingling? Bu, apa yang sebenarnya ingin kamu tanyakan? Ibu mau ingatkan kamu. Dalam 10 menit kamu tidur. Dia sendirian dengan MU Kingling. Di bawah satu atap. Pasti ada kesempatan ketemu berduaan. Bukan berarti mereka ada apa-apa. Lagi pula, Ding yang gak berani. Ya ampun. Ibu bilangnya, yang paling ditakutin cewek cowok itu kata, sendirian. Kamu lupa kalau ibu gak biarin bapakmu sendirian sama cewek itu. Bisa kayak gini sekarang? Sendirian di luar negeri bertahun-tahun. Aku percaya Ding Hai. Terus, aku juga nggak mau ribut sama Ding Hai soal Kingling. Entar malah kamu yang menang akhirnya. Duh sayang, ibu nggak suruh kamu ribut sama dia. Cuma mau ingetin, cowok itu harus diatur pas waktunya. Jangan dilepasin. Ibu di sini. Kamu harus dengerin ibu, oke? Iya, Bu. Dengerin kok. Kesel banget. Lin Hai, mau kemana? Situs konstruksi? Udah mulai kerjain saham itu. Oh, hati-hati ya. Enggak, jangan khawatir, udah hilang. Hei,
Kamu ngomong apa sama Aobayashi pagi tadi? Ayah, apa rencananya setelah Tianlang dan Shanshan nikah? Katanya belum kepikiran. Iya, 2 hari lagi aku datengin dia lagi. Ada lagi? kalau ngetes Kingling nanti, kasih tahu aku dulu. Atau aku nggak bakal maafin kamu. Iya. Nanti aku lapor dulu ke kamu. Udah. Aku nggak bakal kayak ibu. Cowokku harus punyaku sendiri. Kakak Kristal. Kakak Kristal. Hah? Apa kamu tidak bisa menyentuh keponakan kecilmu saja? Tidak, kehamilan itu luar biasa. Kak, bukan itu yang saya maksud. Ini kehamilan pertama saya. Apakah kamu gugup? Kamu tidak akan marah sama saya soal ini, kan? Saya tidak berani, Kak. Ngomong-ngomong, saya mau kasih tahu kamu satu hal. Kamu pasti senang mendengarnya. Jadi apa itu? Saya sudah janjian bertemu 70 di sini. Katakan padanya saya akan menikah. Undang dia untuk datang. Di mana tempat janjinya? Aku akan bawa kamu ke sana. 70 Shanshan. Duduk, pelan-pelan. Perut Jinling Shanshan adalah harta keluarga Duan kami. Ingat untuk hati-hati dengan ucapanmu. Jangan bully dia. Kamu sudah buat saya kehilangan anak saya. Kalau kamu berani menyakiti Shanshan lagi, saya tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kak, bagaimana bisa Kingling marah sama saya? Jangan khawatir, tidak apa-apa. Sebenarnya saya tidak perlu ditemani kok. Tidak apa-apa, pulang dulu saja. Baiklah, Elf. Kalau begitu saya serahkan kakak ipar saya padamu. Saya hampir lupa. Shanshan juga sudah jadi kakak iparmu sekarang. Jaga kakak iparmu dengan baik. Terima kasih Lime. Semua yang kamu lakukan untukku akan saya ingat seumur hidup. Sudah jangan bicara soal itu lagi. Ada apa dengan saya? Apakah kamu ingat saya baru pulang dari Italia? Apa yang kamu katakan padaku saat itu? Apa yang saya katakan? Kamu bilang kamu akan memberkati saya dan Tianlang. Semoga kami berdua bisa menua bersama. Terima kasih. Aku akhirnya menunggu hari ini. Kamu harus datang ke pernikahanku, Shanshan. Kamu sangat kejam. Bagaimana bisa disebut kejam? Kamu selalu jadi sahabat terbaikku. Meski di tengah jalan ada beberapa kejadian yang gak enak. Tapi sekarang semuanya sudah selesai. Semuanya bisa kembali seperti dulu. Kamu masih mau jadi sahabat terbaikku nggak? Menurutmu, kita bisa balik ke masa lalu nggak? Semuanya udah beda. Maaf, aku cuma bisa ingkar janji. Aku nggak akan datang ke pernikahanmu. Aku nggak mau memberkati kamu dengan setengah hati. Menghindarimu. Itu hadiah terakhir dariku sebagai teman. Maksudmu mau putus sama aku? Tapi kita kan bakal tinggal serumah nanti. Gak apa-apa kok. Bukannya Sweking udah bilang? Mulai sekarang, kamu itu saudara iparku. Kalau nggak ada lagi, aku duluan ya. Saudara ipar? Akhirnya kamu ngakuin fakta ini. Manajer. Pagi. Aku terlalu semangat nikah sampai nggak bisa tidur. Beneran nggak tidur semalaman? Aku ada urusan hari ini. Kamu tahu, lab lagi sibuk. Terus malamnya harus lembur. Pernikahan pasti nggak bisa dateng. Aku doain pernikahanmu bahagia. Lanjut sampai tua. Kamu inget nggak? Aku janji nikah biar kamu bisa tinggal.
Kamu harus tahan napas. Ini malam pertama kamu, tahu nggak? Malam pertama apaan sih? Duan Tianlang Mu Qinglin. Ngerusak hari terpenting dalam hidupku. Aku nggak bakal kasih ampun mereka. Ya, kecilin suaranya. Jangan bangunin ayahmu. Bu, aku mau cari ayah. Aku mau minta dia kasih penilaian. Oke, dengerin. Udah, cukup ya? Bu, ngapain di sini? Shanshan, kenapa kamu di sini? Gila, kok bisa mabuk? Kasih aku uang, Bu. Kamu jaga dia. Dia lagi gak enak badan. Kasih dia minum. Dia hamil. Kamu nggak boleh minum. Dia nggak hamil. Gimana kamu tahu? Waktu ayahmu ke Amerika, kamu kelihatannya pede banget. Aku tahu trik apa yang kamu rencanain. Terus aku baca beritanya. Bilang aja kamu bikin ribut soal pernikahan mentereng. Sudah aku duga. Hamil? Pasti itu caramu buat dapetin Tianlang lagi. Gak heran kamu gak mau aku pegang perutmu. Jadi gak ada apa-apa antara kamu sama Tianlang. Dari mana foto-foto itu datang? Anak-anak bisa keluarin. Apa artinya beberapa foto? Kamu bohong gitu aja. Ayah sama Tianlang tahu harus ngapain. Kita bertiga gak akan ngomongin ini. Gak ada yang bakal tahu. Bu, dia hamil. Perutnya gede banget. Semua orang bakal tahu. Gak ada malam pengantin. Kok perutmu gede banget? Mu Qilin, si siluman rubah ini. Ibu anak itu emang gak biasa susah ditangani. Yang tua baru aja pergi. Yang kecil langsung ambil. Laki-laki kita gak bisa dimaafin. Oke, kalian berdua dengerin. Laki-laki butuh muka. Kamu harus kasih muka yang cukup. Terus meski mereka gak cinta kalian berdua, dia juga malu, gak akan ninggalin kalian. Ini kesimpulan ibu setelah gagal. Jangan sampai kayak ibu. Denger nggak? Apa aku nggak cukup kasih dia muka? Malam pengantin. Terus dia tinggalin aku di situ aja. Sama Mu Qingli, si siluman rubah itu. Cewek janda sama cowok lajang di satu kamar. Lagi-lagi aku mau ngapain? Aku mau nutup tirai buat mereka. Terus ditutup pakai selimut? Aku benci banget. Dengerin aku. Aku pasti bantu kamu keluar dari sini. Gak apa-apa. Maaf. Aku bilang banyak hal kejam ke kamu. Itu bukan niat hatiku. Tapi hatiku gak ada kesempatan lagi buat ngomong ke kamu. Langit cerah. Aku mau pamitan sama kamu dengan baik. Elfnya hilang. Mimpi buruk sialan itu datang lagi ke aku. Lagi-lagi gara-gara Duan Tianlang. Maaf ganggu. Dia payah. Dia selalu bikin kamu nangis. Gak ada hubungannya sama dia. Kirin. Pergi sana. Sini liatin Tianlang sama Shanshan keluar berduaan. Kamu cuma bakal makin sengsara.
Sekarang kamu tiap hari ngindarin dia. Pulang kerja gak berani pulang. Tinggalin ini. Hidup bakal bantu kamu. Kamu gak ngerti. Aku belum bisa pergi. Kamu tahu gak? Aku sakit hati lihat kamu kayak gini. Tapi aku gak bisa ngapa-ngapain buat kamu. Itu pilihanku. Kamu gak perlu kasihan sama aku. Bukan kasihan, aku. Kamu beneran gak ngerti isi hatiku? Hei, lagi ngapain? Aku gebukin kamu sampai mati. Dasar. Sini. Ibu bilang ke kamu, jangan gegabah. Gegabah gak bakal bisa beresin apa-apa. Aku lihat. Wood Elf ini jauh lebih parah dari ibunya. Dia gak cuma lepasin Tianlang. Masih nahan kita Dinghai gak mau lepas. MU Qinglin. Dia adalah Dinghai Qianxi. Apa? Aku sembunyikan ini dari ayahku. Bukan berarti aku tidak mengerti. Lalu kenapa dia tinggal di rumah ini? Ayahku harus menahannya. Aku mengerti. Karena wanita itu. Ibu, apa yang harus kulakukan? Ibu bilang padamu, jangan khawatir. Bisakah kamu buru-buru datang seperti tadi? Pria ingin muka. Pastikan beri dia muka. Pria mana yang tidak tergoda? Kuncinya wanita yang menggoda dia. Wanita itu. Oke. Sayang, ibu tahu. Jangan khawatir, ibu akan bantu selesaikan semuanya. Sepertinya aku harus biarkan keluarga Duan tenang. Oke. Ibu, aku kesal. Ayo. Makan pagi begitu daging-daging. Zhenghua tidak ada minyak. Tidak ada bumbu. Kalori rendah. Protein tinggi. Bukankah itu bagus? Kakak Lan, masakan aku semangkuk mie. Oke segera. Tidak perlu. Kakak Lan tidak perlu itu Zhenghua. Aku lapar setelah makan mie. Ayo, berhenti pilih-pilih seperti anak kecil. Bukankah ada juga salad sayur? Aku bukan sapi. Kasih makan rumput di pagi hari. Kamu lihat, aku tidak membicarakanmu. Kita harus lebih sadar kesehatan sekarang. Oke, ikuti saja resepku. Kenapa kamu tidak memakannya? Aku sudah makan. Bukankah kamu terlihat sangat baik? Benar? Kamu lihat dia terlihat buruk. Tunggu sebentar. Elf, lihat. Ini vitamin yang kubawa dari Amerika. 3 kali sehari, sangat efektif dimakan dengan nasi. Ini dia. Malu banget, ya? Aduh, ngapain basa-basi di keluarga begini? Lagi pula, tubuh ini bisa kerja lebih baik. Parfumnya siap? Iya kan? Oke. Ambil, jangan basa-basi sama aku. Terima kasih, Tante. Oke, makan sekarang. Zhenhua, mau kerja? Hei, dasinya miring. Gak nyangka kamu perhatian banget ke Qingling. Dasinya masih miring. Aku gak bisa ikatkan buat kamu. Kalau gitu tolong. Aku tahu kamu baik ke peri-peri. Tapi kamu tahu sendiri di hati. Mulut gak bisa ngomong. Sudahlah. Terima kasih udah lakuin ini buat Qinglian. Di luar dugaan aku. Gak nyangka.
Sebenarnya, kamu gak pernah benar-benar kenal aku. Ah, aku pergi dulu. Sirius, aku datang buat ketemu kamu. Kamu ngapain di sini? Kita kan pengantin baru. Aku datang lihat suamiku. Perlu alasan? Aku lagi sibuk. Aku tahu kamu sibuk. Aku cuma mau ngomong 2 kata. Ini. Papaku nanya kita mau bulan madu kemana. Dia yang mau bayar. Awalnya aku mau ke luar negeri. Tapi mikir kamu lagi sibuk banget kerja. Mending kita ke sekitaran aja. Cocok gak ibu hamil jalan-jalan? Maksud kamu apa? Kamu gak mau tidur sama aku karena hamil. Karena kamu hamil. Kamu gak mau bulan madu sama aku. Ibu hamil gak boleh kena matahari. Harusnya cuma duduk di rumah, makan, nunggu mati. Kenapa sih kamu ngotot banget? Aku lakukan ini demi kebaikanmu, kan? Kurasa kau sama sekali tak ingin jalan-jalan denganku. Sekarang kau sudah bicara. Maka aku tak perlu cari alasan lagi. Maksudmu apa? Aku tak akan berbulan madu denganmu. Tak akan pernah ada bulan madu antara kita. Duan Tianlang, kau keterlaluan. Pernikahan membuatku malu. Lalu bulan madu juga mempermalukanku. Kau menikahiku? Hanya untuk mempermalukanku? Sudah kukatakan padamu. Jangan harap apa-apa dariku. Tapi jangan kau lupa, aku masih ibu anakmu. Tentu saja. Kau cuma ibu si anak. Apa maksudnya? Katanya aku cuma ibu si anak. Aku menikah sah dengannya. Kita sudah menikah dan punya surat nikah. Tap-tap. Kalian harus berisik begini, sampai Kinglin dengar. Dia akan menertawakan kalian. Dia di rumah. Bu, kenapa tak bilang dari tadi? Aku baru tidur, kalau terus berisik, pasti dia terbangun. Sudah, berhenti nangis. Aku sekarang jadi bahan tertawaan. Duan Tianlang buat aku dipermalukan di mana-mana. Lihat dirimu. Pernikahan ini sudah berakhir. Semuanya milikmu. Apa yang kau buru-buru? Tunggu pelan-pelan. Aku tunggu 10 tahun untuk menikahinya. Masa harus tunggu 10 tahun lagi? Untuk menaklukkan hatinya? Bisa ibu beritahu? Jangan bikin Sirius marah. Kau akan membuatnya marah. Apa sia-sia kau menunggu? Bu, aku... Apa yang kau lakukan? Aku lapar, makan sesuatu. Mau? Tidak, aku tak mau. Makan sendiri aja. Kingling, kamu masih minum vitamin dari tante? Iya, 3 kali sehari. Terus kenapa masih kelihatan lemes? Aku masih belum kelihatan bagus. Kayaknya aku harus kasih tambahan lagi. Tante cek dapur dulu. Nanti malam tante tambahin lauk enak. Jangan Tante. Shan, ayo pergi. Ibu. Wah, balik nih, Sirius. Lapar banget. Bungkusnya juga dimakan. Aduh. Aku lapar banget. Apa? Kenapa melamun terus? Oh, mungkin Kingling kurang tidur. Kingling mau tidur sebentar di atas. Nanti masaknya siap. Tante panggil kamu turun makan, ya? Iya. Oke. Oke. Shan lagi bete. Kamu temani dia pergi. Ayo pergi. Hei. Ibu, baiklah, baiklah. Ibu bilang apa?
Wu Elf, bangun. Ju Shanshan, mau ngapain lagi? Malam pertama tidur sama suami. Gimana rasanya? Emu Lime, kamu masih teman baikku nggak? Gimana bisa kamu lakuin itu? Aku besarkan dia ke kamu. Kamu mau apa lagi? Luka kamu luka. Luka aku bukan luka. Nggak lihat aku udah berusaha tahan? Jangan desak aku lagi. Bersin apa teriak-teriak? Kamu juga nggak enak. Aku gimana dong? Pokoknya urusan kamu sama istri kamu. Jangan libatkan aku lagi. Emu Qingling, tinggalkan keluarga Duan. Aku nggak pergi. Harus nunggu ibu balik. Dan jangan ganggu aku lagi karena cuaca cerah ini. Aku sudah melakukan apa yang harus lakukan. Keluar, tinggalkan keluarga Duan. Ini baik untukmu dan juga aku. Ini mie pedas hijau untukmu. Ini hal terakhir yang aku lakukan untukmu. Jangan terlalu menindas orang. Kamu tidak bisa pergi. Kapan aku pergi, itu terserah aku. Pergi dari sini. Kamu keluar dari sini. Pergi. Pergi. Bu, ada apa? Shanshan, kenapa kamu marah sekali? Bu, Emu Qingling itu benar-benar gila. Aku belum pernah melihat dia sehisteris itu sebelumnya. Benarkah? Oke, ayo kita mulai makan. Baiklah, sayang. Cepat makan. Jangan marah lagi. Ayo cepat makan. Berikan aku langit. Jadi maksudmu Tianlang awalnya adalah ibumu? Otakmu rusak ya? Bangun, bangun. Makan. Jelas. Kenapa aku selalu merasa kamu terlihat linglung seperti ini? Apakah kamu mau mengambil cuti 2 hari? Aku baik-baik saja. Aku hanya sedang memikirkan formula parfum. Elf, lihat dirimu. Betapa baiknya pria keluarga Duan kami terhadapmu, bukan? Kamu harus lebih semangat dan makan lebih banyak. Kalau tidak, nyonya lain di keluarga ini akan merasa diabaikan. Beuh. Apa ini? Kenapa cuma dia yang dapatkan? Lihatlah kamu ini nak, kesehatan Elf tidak baik. Ibu sengaja memasak leci sarang burung walet untuknya. Qingling, minum selagi masih hangat. Tidak perlu, Bu. Berikan saja ke paman. Qingling, kan sudah disuruh minum. Minum saja selagi hangat. Terima kasih, Bu. Ayo kita semua makan, anak-anak. Ini untukmu. Hei, Apa yang kamu lakukan? Zhenghua, kolesterolmu tinggi. Kamu tidak boleh makan jeroan. Bukankah kamu yang mengeluarkannya untuk dimakan orang? Bulan yang membelinya. Aku suruh dia buang saja. Dia bilang sayang kalau dibuang. Jadi aku biarkan saja. Akhirnya dihidangkanlah. Jangan khawatir, anak-anak. Untuk resep di rumah nanti, aku akan pesan agar masakan seperti ini tidak dihidangkan lagi. Lalu apa yang kamu mau suruh aku makan? Coba yang ini. Brokoli itu bergizi dan sehat. Bagaimana rasanya? Sangat keras dan tidak ada rasanya. Bagaimana cara memakannya? Bukankah enak? Ah, minyaknya terlalu sedikit. Dan untuk sayuran, waktu memasaknya tidak boleh terlalu lama. Nutrisinya akan hilang. Aku akan pakai brokoli ini besok. Kita akan buat sup jagung untukmu. Aku tidak mau makan nasi seperti itu.